aku akan nikahin kamu. Tapi di hari pernikahan kita, aku akan menikah sama perempuan lain. Tapi kalau kamu setuju, aku akan selalu utamain kamu sebagai istri pertama. Iya, Mas. Aku setuju. Mulai sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah. Perhatian untuk semuanya. Saya harap semua tamu yang hadir jangan pulang dulu, karena acara akan saya lanjutkan dengan akad pernikahan saya yang kedua. Kok kayak ada yang janggal ya? Para tamu, saksi, dan penghulu kok udah siap? Kayak acaranya udah dimulai aja. Rena, ayo Bu. Tante Nika di mana ya? Tadi ke dalam sebentar. Tunggu ya. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Pak, ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Beni Ramdhani bin Suparna, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Rena Wulandari binti Dharma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rena Wulandari binti Dharma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Selamat siapa? Akhirnya kamu dapat suami yang mapan. Mas, ini namanya salah. Kok Adi sih? Ini data-datanya juga salah loh. Adi siapa? Aku memang menikah sama perempuan yang bernama Adis. Sebelum kamu kesini, aku udah nikah duluan sama dia. Mas, ini apa-apaan sih, Mas? Mas, Adis? Dia istri pertama aku. Apa maksud semua ini, Benny? Kamu sengaja mempermainkan ibu sama Rena. Kamu sengaja ingin membuat kami malu. Harusnya Bu Lydia tuh ingat saat penolakan ibu dan anak ibu waktu dulu itu. Tapi ini sudah keterlaluan, Bu Niken. Ibu sudah membuat kami malu di sini. Kalian... Ibu. Bandit Official, program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Bandit Official dalam bentuk reka adegan, semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Bandit Official berdasarkan catatan kasus. Bandit Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Nggak usah drama deh. Kamu tuh keras kepala banget ya. Kenapa kamu nggak minta pisah aja sama Mas Benny? Atau jangan-jangan kamu takut nggak kebagian harta gono-gininya ya? Aku nggak akan pernah gugat Mas Benny sampai Mas Benny percaya. Aku benar-benar tulus mencintainya. Dan bukan karena hartanya. Ini semua kan demi kita. Dan berkat kamu aku jadi tahu kalau Mas Benny itu suka naik motor kalau ke kantor. Dulu kan aku mantan karyawan dia. Jadi aku tahu semua dari luar sampai dalam-dalam. Yes. Ya kan? Hebat kamu. Mas, ngapain kamu sini? Kamu lihat sendiri. Apa ini? Ada apa? Ngapain kamu ikut campur urusan aku? Ternyata kamu yang ngincer hartanya. Kita itu sama-sama cewek miskin yang cari suami kaya, ya kan? Jangan pernah sama-samain kamu sama aku. Kita beda. Halah, bohong. Aku akan bikin kamu tersiksa sampai kamu nggak kuat dan minta pisah sama Mas Benny. Aku nggak akan pernah berhenti untuk yakin Mas Benny kalau aku benar-benar cinta sama dia. Kamu kenapa bete begitu? Uang banyak. Mau beli ini itu tinggal beli. Aku tuh lagi kesel tahu sama Mas Benny. Ternyata selama itu dia cinta sama Rena. Padahal kan aku udah ikutan program hamil. Kamu ingin punya anak dari dia. Kok kamu baper sih, Mas? Bilang aja kalau kamu sudah nyaman sama dia kan? Iya, aku tuh sekarang udah jadi istri satu-satunya Mas Benny. Udah talak istri keduanya dengan ancaman bayi dalam kandungan aku ini. Hebat kan aku? Cukup. Lah, tangkap dia, Pak. Tolongin aku, Mas. Aku mau di penjara. Maafin aku ya, maafin. Mulai hari ini, aku talak kamu. Kita bukan lagi suami istri, ngerti kamu? Mas, lepasin! Maaf ya, Bu. Saya nggak bisa terima lamaran ini. Saya sih maunya Rena menikah sama anak orang kaya, biar hidupnya bahagia. Kalau sama-sama orang susah buat apa, ya kan? Tapi Bu Lydia nggak bisa menolak begitu aja dong. Ingat persahabatan kita selama ini. Dan juga persahabatan almarhum suami kita. Gimana Ren? Kamu mau nggak menikah sama Benny? Aku belum kenal sama Mas Benny. Dan kayaknya aku nggak bisa tanpa restunya ibu. Dan aku juga nggak mau aku menikah karena dijodohkan tanpa dasar cinta. Ayo Ben, kita pulang. Ngapain kita lama-lama di sini? Dengar ya, aku nggak akan pernah lupain penghinaan ini seumur hidup aku.
saudari Rena Wulandari. Saya, Bu. Iya Mbak, silakan masuk ke dalam ya. Aduh, aku deg-degan banget bakal diinterview sama bos besar. Iya, masuk. Permisi, Pak. Ya. Kamu bukannya Benny Ramdhani, anaknya Ibu Niken ya? Ya. Aku orang yang pernah kamu tolak dulu. Ya, mohon maaf ya atas kejadian itu. Tapi aku belum bisa melupakan semua kejadian waktu itu. Ya udah kalau gitu, saya minta maaf ya. Maaf udah ganggu waktunya juga. Permisi. Maksud aku nggak bisa melupakan rasa cintaku sama kamu. Kamu masih punya perasaan itu? Ya, aku udah berusaha untuk melupakan cinta itu. Tapi aku nggak bisa. Apa benar Mas Benny secinta itu sama aku? Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kamu kenapa kok senyum-senyum sendiri? Tadi gini, Ma. Rena ngelamar kerja di perusahaan aku. Rena anaknya Bu Lydia. Iya, Ma. Dia udah nikah belum? Kalau aku lihat dari KTP sama lamaran kerja dia sih belum, Ma. Bagus dong. Ini kesempatan kita, Ben. Kamu harus balas sakit hati kita dulu. Kamu harus nikahin dia. Dan bikin dia menderita. Tanpa Mama bilangin, itu udah aku pikirin, Ma. Pinter kamu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ma, kenalin, Ma. Ini Adis pacar aku, Ma. Tapi Mama tenang aja. Rencana kita tetap jalan kok. Tante. Adis, aku akan nikahin kamu. Tapi di hari pernikahan kita, aku akan nikah sama perempuan lain. Kamu serius, Mas? Iya, aku serius. Kalau kamu nggak setuju ya nggak apa-apa. Kamu boleh cari laki-laki lain. Tapi kalau kamu setuju, aku akan selalu utamain kamu sebagai istri pertama. Iya, Mas. Aku setuju. Tadi kan aku ngelamar pekerjaan di satu perusahaan. Ibu tahu nggak siapa direktur perusahaan itu? Mas Benny. Benny? Itu loh, Mas Benny anaknya Tante Niken. Gak nyangka ya, dia bisa mapan dalam waktu sedekat ini. Kamu nyesel nggak? Udah nolak lamaran dia waktu itu? Enggak lah, Bu. Ya, aku kan emang waktu itu belum kenal juga sama Mas Benny. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Benny? Ini buat kamu. Boleh aku bicara sama ibu sebentar? Silakan masuk. Begini, Bu. Jadi maksud kedatangan aku sini, aku mau melamar Rena. Ini lamaran yang terakhir kali. Kalau Rena tetap menolak, aku akan mundur. Dan dia tetap bisa kerja di perusahaan aku. Aku nggak akan mempercampur adukan urusan pekerjaan dan urusan pribadi. Jadi tenang aja. Ibu setuju kok kalau Nak Benny mau nikah sama Rena. Makasih, Bu. Selamat ya Pak Benny, Bu Adis. Mulai sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Alhamdulillah. Perhatian untuk semuanya. Saya harap semua tamu yang hadir jangan pulang dulu. Karena acara akan saya lanjutkan dengan akad pernikahan saya yang kedua. Ayo kita ke kamar Yas dulu. Kok kayak ada yang janggal ya? Para tamu, saksi, dan penghulu kok udah siap? Kayak acaranya udah dimulai aja. Rena. Ayo, Bu. Ya, Tante Niken di mana ya? Tadi ke dalam sebentar. Tunggu ya. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Kayaknya ada yang nggak beres nih. Pak, ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Benny Ramdhani bin Suparna, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Rena Wulandari binti Dharma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rena Wulandari binti Dharma dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Alhamdulillah. Jadi mulai sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Terima kasih, Pak. Akhirnya kamu dapat suami yang mapan. Mas, ini namanya salah. Kok Adis sih? Ini data-datanya juga salah loh. Adis siapa? Aku memang menikah sama perempuan yang bernama Adis. Sebelum kamu kesini, aku udah nikah duluan sama dia. Mas, ini apa-apaan sih, Mas? Mas, Adis? Dia istri pertama aku. Apa maksud semua ini, Benny? Kamu sengaja mempermainkan ibu sama Rena. Kamu sengaja ingin membuat kami malu. Harusnya Bu Lydia tuh ingat saat penolakan ibu dan anak ibu waktu dulu itu. Tapi ini sudah keterlaluan, Bu Niken. Ibu sudah membuat kami malu di sini. Kalian... Ibu. Kamu ternyata hanya dipermainkan sama Bu Niken dan Benny. Mereka ternyata menyimpan dendam atas perbuatan kita dulu.
Maafin ibu ya nak. Ibu. Mau jadi dipermalukan seperti ini. Udah nggak usah dipikirin, Bu. Aku nggak apa-apa. Yang penting sekarang ibu sembuh. Kalau kamu nggak cinta sama Benny, lebih baik kamu minta pisah nak, daripada kamu terus-terusan disiksa. Orang yang menyimpan dendam itu bisa sangat berbahaya, Ren. Tolong sampaikan maaf ibu sama Bu Niken. Bu. Ibu. Innalillahi. Maafin Rena ya, Bu. Rena belum sempat bahagiain Ibu. Rena belum sempat bahagiain Ibu. Juga harus nanggung malu. Sekarang kamu udah tahu kan bagaimana rasa sakitnya dipermalukan. Sama seperti yang pernah kamu dan ibu kamu lakukan dulu terhadap aku. Dan sakitnya masih terasa sampai sekarang. Apa sekarang kamu sama ibu kamu udah puas? Aku bener-bener gak nyangka, Mas. Kamu gunain pernikahan cuma buat balas dendam dan jadiin aku istri kedua. Aku memilih Adis menjadi istri pertama aku dibanding kamu. Kamu tahu kenapa? Maaf ya kalau saya kurang konsentrasi bawa motor. Mbak nggak apa-apa kan? Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Ini juga salah saya karena jalannya nggak hati-hati. Kalau gitu saya permisi ya mas. Mbak. Ini ada sedikit uang sebagai permohonan maaf saya. Dicek aja tangannya, takutnya kenapa-napa. Lagian luka saya juga kecil, nggak perlu ke dokter. Mas simpen aja ya. Nggak usah, nggak perlu. Jarang banget nih ada perempuan yang nolak uang kayak gini. Saya Benny. Adis. Waktu itu, aku sering berpakaian sederhana dan naik motor ke sana kemari. Dan kamu tahu kenapa aku melakukan itu? Karena aku ingin menemukan cinta sejati, bukan perempuan matri kayak kamu. Dan akhirnya aku ketemu sama Adis. Dan aku yakin, dia ini cinta sejati aku. Dia menerima aku apa adanya. Padahal waktu itu dia belum tahu kalau aku pimpinan perusahaan. Rena, harta itu akan cepat habis. Sedangkan cinta nggak akan pernah habis. Jadi lebih baik kamu segera gugat pisah sama Mas Benny. Kamu sendiri tadi bilang kalau cinta itu nggak akan pernah habis. Aku nggak akan pernah gugat pisah Mas Benny karena cinta aku masih ada untuk dia. Kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu itu nggak pernah cinta sama aku. Kamu cuma ngincer hartaku. Sekali matri, selamanya akan tetap matri. Mas, sejak kita ngucap janji suci pernikahan, sejak itu juga aku berjanji untuk mencintai kamu dan berbakti sama kamu. Kamu pikir aku percaya sama kamu? Aku nggak akan pernah percaya sama kamu. Maafin aku, Bu. Kalau aku tetap bertahan sama Mas Benny. Kalau kamu nggak cinta sama Benny, lebih baik kamu minta pisah nak. Tapi masalahnya aku masih mencintai Mas Benny. Sejak bertemu lagi dengan Mas Benny di kantor dan dia bilang masih mencintaiku. Maksud aku nggak bisa melupakan rasa cintaku sama kamu. Aku juga mengingat janji suci pernikahan di hadapan Allah. Sekarang aku akan bertahan dan membuktikan cintaku sama Mas Benny. Rantang makanan siapa nih? Ini pasti dari karyawan aku. Aku senang banget deh kamu makan masakan aku. Jadi ini makanan dari kamu. Ambil itu rantang makanan kamu. Dengar ya, jangan pernah kamu datang kemari lagi bawa makanan. Aku nggak suka. Masakan kamu tuh nggak enak, tau nggak? Aku lihat tadi kamu makan lahap kok. Ya, aku nggak tahu kalau itu makanan dari kamu. Kalau aku tahu juga aku nggak mau. Sudah kamu pergi, sana pergi. Aku mohon banget sama kamu, kamu bisa stop gak dendam kamu. Aku beneran cinta sama kamu kok. Aku nggak akan pernah percaya sama kamu. Aku tahu. Sampai saat ini kamu masih bertahan. Masih karena hartaku kan. Suatu saat nanti kamu pasti bakal tahu. Dan apa yang aku bilang ke kamu itu semua benar. Bawa makanan kamu sudah. Bawa. Kenapa mas? Kok asin banget sih rendangnya? Bi, Iya pak. masakanmu asin banget nih. Iya pak, saya minta maaf. Saya janji nggak akan ulangi kesalahan saya lagi. Udah sana kamu. Udah besok kamu aja yang masak ya. Aku kan nggak bisa masak. Seandainya Adis bisa masak masakan seenak Rena yang aku makan di kantor tadi. Maaf ya mas, aku janji setelah ini aku akan belajar masak. Benny, Ya, Ma. apa benar tadi siang Rena datang ke kantor kamu? Iya, Ma. Mama minta ya, kamu jangan kasih akses Rena buat nemuin kamu. Jangan pernah temuin dia, kecuali kalau kamu mau bikin dia menderita. Iya, Ma. Mohon maaf, Ibu tidak boleh masuk. Ya udah, kalau gitu saya titip makanan buat Pak Benny ya Pak. Baik Bu, permisi. Nggak usah drama deh. Nggak usah sok perhatian, pura-pura cinta, sok terzolimi untuk mendapatkan cintanya Mas Benny. Semua itu nggak akan pernah berhasil. Kamu tuh keras kepala banget ya. Kenapa kamu nggak minta pisah aja sama Mas Benny? Simpel kan? Atau jangan-jangan
Kamu takut nggak kebagian harta gunung gininya ya? Dari awal aku nggak pernah peduli sama hartanya Mas Benny. Omong kosong. Aku tuh tahu kamu. Kamu pernah menolak cinta Mas Benny karena dia miskin. Sampai-sampai Mas Benny dan mamanya itu punya dendam sama kamu. Kamu harus tahu ya, aku nggak akan pernah gugat Mas Benny sampai Mas Benny percaya. Aku benar-benar tulus mencintainya dan bukan karena hartanya. Sejak menikah, aku nggak pernah ke rumahnya Mas Benny. Begitu juga sebaliknya, dia juga nggak pernah ke sini. Aku seneng banget kamu datang ke sini. Maafin aku ya. Sekarang aku nggak dendam lagi sama kamu. Karena kamu sering nganterin makanan ke kantor buat aku. Itu kan emang udah tugas aku sebagai istri kamu. Kamu istri aku. Dan aku janji sama kamu, aku akan sering pulang ke rumah ini. Apa itu artinya kamu udah percaya aku cinta sama kamu, Mas? Aku cinta sama kamu. Kenapa hidup aku kayak gini, ya Allah? Aku harus ngapain? Rena! Mas, kamu kenapa? Aku mimpi Rena jatuh ke jurang. Ya ampun Mas, kamu tenang aja. Itu kan cuma mimpi. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Kamu mau ngapain Mas? Telepon dia. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Telepon dia nggak aktif. Mas. Kamu tunggu di rumah ya. Tapi Mas, ngapain sih harus ke rumah Rena? Rena? Kamu kenapa? Mas, kamu datang juga. Kamu itu jangan sakit. Repotin aku tau nggak? Udah nggak tahu lagi gimana caranya supaya kamu percaya aku cinta sama kamu. Gimana caranya, Mas? Nggak ada. Aku kasih uang. Buat kamu ke dokter. Mas. Masih kok diam terus? Ya diem lah, habisnya kamu terlalu keenakan sih jadi istri bos. Ini semua kan demi kita. Dan berkat kamu aku jadi tahu kalau Mas Benny itu suka naik motor kalau ke kantor. Dulu kan aku mantan karyawan dia, jadi aku tahu semua dari luar sampai dalam-dalam. Yes. Ya kan? Hebat kamu. Bu. Mohon maaf, Bu. Ibu tidak boleh masuk. Ini perintah dari bos. Pak, ini mendesak banget, Pak. Ini benar-benar penting banget, Pak. Saya harus sampein. Mas, Ngapain aku kesini? ini tentang Adis. Dia selama ini pembohong, Mas. Kamu lihat sendiri. Adis! Kenapa kamu bawa perempuan ini ke sini? Mama kan sudah bilang sama kamu, Rena nggak boleh masuk ke rumah ini. Adis mana, Ma? Terus kamu bawa Rena ke sini? Apa ini? Selama ini kamu udah bohongin aku. Aku pikir kamu itu cinta sejati aku. Semua itu pasti fitnah. Dia pasti ngelakuin segala cara supaya dapetin harta kamu. Dia pasti mau ngadu domba kita, Mas. Aku berani sumpah, aku cinta sama Mas Benny. Ben, kamu lebih percaya siapa? Memangnya kamu yakin apa kata dia? Aku lebih percaya sama Adis. Sini. Sebentar. Jangan pernah fitnah Adis lagi. Sebentar. Kalau perlu, kamu gugat pisah aku. Gak apa-apa kamu gak percaya sama aku saat ini. Kamu masih gak percaya aku cinta sama kamu, gak apa-apa. Tapi tolong jawab pertanyaan aku. Kamu beneran cinta sama Adis? Kamu gak ada sedikit pun perasaan cinta sama aku? Apa bener kamu nikah sama aku murni karena dendam aja? Atau kamu punya sedikit rasa cinta sama aku? Tapi semuanya tertutup sama rasa sakit hati kamu yang lebih besar. Rasa cinta itu ada kan walaupun sedikit, Mas. Jujur sama aku. Kamu dengar baik-baik ya. Gak ada sedikit pun rasa cinta di hati aku untuk kamu. Udah, cepat. Mas, kamu kok ngelamun? Kamu masih mikirin perkataannya Rena ya? Aku mau nanya sama kamu. Nih apa? Apa benar kamu benar-benar mencintai aku? Bukan karena harta. Ya bener lah Mas, aku cinta sama kamu. Kok kamu masih pertanyakan itu lagi sih? Kalau begitu, aku minta semua kartu kredit dan kunci mobil yang kamu pegang. Kok pakai cara ambil kartu kredit sama kunci mobil sih Mas? Dulu kan kamu wanita sederhana. Kamu gak matre dan kamu mencintai aku apa adanya. Jadi gak ada masalah dong kalau aku minta semua fasilitas itu.
Gagal Rena. Awas aja. Aku besok datangin dia. Mana sih dia, Bang? Ada apa? Ngapain kamu ikut campur urusan aku? Kamu jahat, Dis. Pantas aja selama ini kamu suruh aku pergi dari kehidupan Mas Benny. Ternyata kamu yang ngincer hartanya. Kita itu sama-sama cewek miskin yang cari suami kaya. Jangan pernah sama-samain kamu sama aku. Kita beda. Aku bener-bener cinta sama Mas Benny. Bohong. Aku akan bikin kamu tersiksa sampai kamu nggak kuat dan minta pisah sama Mas Benny. Kamu yang denger aku. Aku nggak akan pernah berhenti untuk meyakinkan Mas Benny kalau aku bener-bener cinta sama dia. Ada apa, Wi? Pak, ada paket Pak buat Bapak. Meja dari siapa ini? Murahan banget sih. Kalau dari rekan bisnis aku nggak mungkin. Mereka kan tahu selera aku. Dari siapa sih ini? Ya halo. Mas, paketan dari aku udah nyampe belum? Jadi kemeja murahan ini dari kamu. Ngapain kamu kasih aku kemeja jelek kayak gini? Aku itu masih mampu beli kemeja yang mahal, tau nggak? Iya, aku tahu kok. Tapi itu aku beli dari hasil gaji pertama aku loh. Ya ngapain kamu maksain? Ya, itu sebagai bentuk kasih sayang dan bentuk pengabdian aku ke kamu aja. Iya, aku kan nggak bisa datang ke rumah kamu. Aku nggak bisa masakin di rumah kamu, cuci setrika baju kamu. Jadi, aku inisiatif aja, aku pengen beliin sesuatu buat kamu. Jangan lihat harganya ya. Ya udah, aku mau kerja lagi ya, Mas ya. Kamu jangan lupa makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jujur, aku terharu. Dia sisihin gaji pertama dia untuk aku. Apa jangan-jangan dia benar-benar cinta dan sayang sama aku, bukan karena harta. Bahkan aku udah suruh satpam untuk ngusir dia kalau dia datang ke kantor ini. Tapi dia tetap datang bawa makanan untuk aku. Pak Hari. Maaf Bu Rena, Ibu nggak boleh masuk. Ya Pak, saya tahu. Saya mau minta tolong banget sama Bapak. Kali ini aja Pak. Maaf Bu Rena, saya cuma ingin menjalankan tugas saja. Bapak punya istri kan? Iya. Bapak kerja di sini untuk nafkahin istri Bapak kan? Saya juga sama Pak. Saya mau ngejalanin tugas saya sebagai istri. Tapi kalau saya suruh Ibu masuk, saya bisa dipecat. Iya Pak, saya tahu. Makanya saya mau minta tolong Bapak ambilkan baju kotornya Mas Benny. Saya mau cuci bajunya dia. Saya nggak akan bilang-bilang sama Mas Benny juga kok. Baik Bu, kalau gitu Ibu tunggu sini, saya ambil pakaiannya dulu. Ini Bu, pakaiannya. Saya nggak akan lupa kebaikan Bapak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Tolong bilangin juga sama asisten rumah tangga di sini untuk nggak bilang sama Pak Benny ya. Saya sudah kasih tahu dia, nggak akan ngomong apa-apa. Terima kasih banyak Pak Hari. Saya permisi dulu. Hati-hati Ibu. Tenggelam dalam sepi tamu, teganya dirimu itu. Dan kini jujur sudah semua karenamu. Aku tersesat karenamu. Apakah kau kini aku kemana harus rindu membunuhku. Sayang. Iya Mas. Ada apa? Akhir-akhir ini kamu yang cuci baju aku ya? Ngapain aku cuci baju kamu Mas? Kan ada Bibi. Kenapa, Ben? Baju kamu rusak. Nggak rusak, Ma. Tapi malah lebih wangi, terus lembut lagi. Ya berarti itu Bibi Mas. Mana pernah aku nyuci baju kamu? Oh iya Mas, aku sekarang mau ke rumah Rena ya. Mau ngapain? Ya, aku mau ngasih tahu kalau aku itu lagi hamil. Ide bagus tuh, Ben. Mumpung kamu libur. Buang waktu aja. Iya nggak buang-buang waktu lah Mas. Pulang dari sana kan kita bisa langsung jalan-jalan. Iya benar, Ben. Anterin deh. Jalan ya, Ma. Pergi ya, Ma. Hati ya. Ya. Loh, kayak baju aku. Iya, ini baju aku. Ternyata dia nyuciin baju aku sampai jadi lebih harum. Kami kesini mau ngasih tahu kamu kalau aku itu lagi hamil. Selamat ya buat kalian. Aku juga pengen banget program hamil, tapi Mas Benny-nya nggak pernah datang ke sini. Ya ampun, kasihan banget sih kamu. Kamu yang sabar ya. Ya udah Mas, kita sekarang jalan-jalan sekalian beli perlengkapan bayi untuk anak kita. Yuk. Bentar, kalau aku nggak datang kemari karena dipaksa sama Hadis, aku nggak tahu. Kalau selama ini kamu cuci baju aku, untuk apa kamu ngelakuin itu? Ternyata kamu nyadar juga ya. Aku emang nggak pernah bilang Mas sama kamu. Kamu juga nggak pernah ngeliat. Tapi Tuhan maha melihat. Ini bentuk pengabdian aku sebagai istri kamu supaya kamu percaya aku benar-benar cinta sama kamu. Omong kosong. Mas, mendingan kamu pecat sapam sama Bibi. Mereka tuh pasti sekongkol. Apa jangan-jangan baju kamu ini diguna-guna sama dia? Mas, kamu ini kan orang berpendidikan. Kamu nggak mungkin mikir yang aneh-aneh kayak gitu. Aku mohon banget sama kamu. Pas Satpam sama Bibi jangan dipecat ya. Mereka nggak salah apa-apa. Mereka dipecat itu semua gara-gara kamu. Karena kamu tuh pembawa masalah. Yaudah Mas, ayo. Mas, aku mau kamu pecat Bibi sama Satpam. Aku nggak mau pecat mereka.
Bahkan mereka udah kasih baju kamu seenaknya ke Rena tanpa izin kamu. Dia juga istri aku kan. Dia cuma cuci baju. Kamu jadi belain dia sih, Mas? Kamu pernah cuci baju aku? Apa kamu pernah ingat? Kamu beliin sesuatu buat aku. Rena dengan gaji pertamanya, dia beli baju baru buat aku. Apa yang aku harapkan dari seorang istri? Tidak pernah kamu lakukan. Tapi dia melakukan itu. Kamu itu masih aja nggak mau menyerah ya? Terus-terusan mau mencoba mengambil harta anak saya. Kamu butuh uang berapa sih? Maksud Mama? Kamu tuh nggak usah pura-pura bingung. Kamu kan dulu sudah menghina kami. Hanya karena kamu menolak lamaran kami. Gara-gara apa? Gara-gara kami miskin kan? Tapi sekarang kami sudah kaya. Baru kamu langsung suka dan mau. Tapi jujur sih, berkat kamu dan ibu kamu, Benny jadi termotivasi untuk bekerja keras. Dan sekarang dia sukses jadi pengusaha. Makanya saya izinin dia menikah 2 kali. Untuk membalas sakit hati saya. Apa nggak cukup balas dendam Mama sama aku, Ma? Aku dipermalukan di pernikahan aku. Dan ibu meninggal. Itu masih belum cukup buat Mama. Pokoknya kamu jangan berpikir untuk bisa dapetin harta dari anak saya. Aku cinta sama Mas Benny bukan karena hartanya, Ma. Justru harusnya Mama hati-hati sama Adis. Kamu jangan terus-terusan fitnah Adis ya. Apa Mama pernah ngelihat Adis nangis-nangis atau protes karena dia mau dimadu? Ya karena dia tuh cinta sama Benny. Cinta nggak pernah kayak gitu, mah. Mana ada wanita yang mau dimadu? Mana ada wanita yang biasa aja begitu tahu dia bakal dimadu? Gak akan ada, mah. Justru aku di sini yang cinta sama Mas Benny, bukan Adis. Coba Mama pikir lagi. Ini Ibu. Kita bawa ke rumah sakit. Ya Allah. Ren, Mama kenapa? Aku nggak tahu, Mas. Tadi tuh Mama datang ke rumah, terus marah-marah, terus jatuh. Aku nggak tahu kayak gimana ceritanya. Bohong kamu. Pasti kamu sengaja kan celakain Mama biar kamu dekat sama Mas Benny? Awas ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama mamaku, kamu harus tanggung jawab. Mas, kenapa aku sih yang disalahin? Gak usah sok-sok nangis sama. Pergi kamu dari sini. Aku nggak mau ngeliat muka kamu lagi. Aku beneran nggak tahu apa-apa, Mas. Kamu mendingan talak aku aja sekalian. Kamu talak dia aja sekarang. Ayo Mas, kamu talak dia. Ayo Mas, talak dia. Kok kamu diam sih? Mas! Seenggaknya sekarang aku tahu, Mas. Walaupun kamu nggak pernah percaya aku cinta sama kamu. Sadar nggak sadar, kamu juga cinta sama aku. Sayang, kamu kenapa bete begitu? Uang banyak, mau beli ini itu tinggal beli. Aku lagi kesel tahu sama Mas Benny. Ternyata selama itu dia cinta sama Rena. Padahal kan aku udah ikutan program hamil. Aku baru tahu kamu program hamil. Kamu ingin punya anak dari dia. Kok kamu baper sih, Mas? Ya wajar dong namanya suami istri kalau ikutan program hamil. Dan kalau misalkan aku hamil, aku bisa dapetin lagi mobil dengan Alasan. Bilang aja kalau kamu sudah nyaman sama dia kan? Soalnya kalau aku nggak hamil, aku bisa ditolak kapan aja. Kalau begitu aku mau putus aja dari kamu. Ya udah, kalau kamu putus ya putus aja. Gak segampang itu. Aku mau kamu siapin uang 50 juta. Oh, jadi kamu morotin aku? Gak usah marah-marah. Kita tuh sama. Sama-sama ngejar harta kan? Kacau nih. Mama udah sadar. Mama mau tanya sama kamu, apa kamu cinta sama Rena? Ya, Mama gak usah bahas ini dulu, Ma. Mama harus bahas ini karena jangan-jangan selama ini kita salah. Maksud Mama apa? Waktu Mama datang ke tempat Rena, dia bilang sama Mama kalau dia cinta sama kamu sambil menangis. Matanya nggak bisa bohong, Beb. Mama bisa tahu ketulusan dia dari matanya. Sekarang coba kamu pikirkan soal Adis. Kalau dia memang cinta sama kamu, masa iya sih dia tenang aja waktu kamu bilang kalau kamu mau beristri 2? Perempuan yang mencintai pasangannya, dia pasti akan marah kalau dengar itu. Dia selama ini tuh pembohong, Mas. Ini tentang Adis. Dia selama ini tuh pembohong, Mas. Kamu lihat sendiri. Jangan-jangan foto yang ditunjukin sama Rena itu benar, Ma. Ngapain kamu kesini? Aku izin kantor, Mas. Aku tahu kerjaan kamu pasti banyak banget kan di kantor. Jadi mendingan aku aja yang izin. Aku bisa jagain Mama di sini. Jadi kamu bisa ngantor dengan tenang. Aku tinggal bentar ya, Ma. Mas, kebetulan kamu di sini.
Aku ada perlu. Aku juga ada perlu sama kamu. Aku lagi sibuk banget di kantor. Sementara nggak ada yang jagain mama di rumah sakit. Bisa nggak kamu jagain mama sebentar? Ih, nggak mau lah mas. Ngapain kita bayar mahal-mahal kalau ujungnya urus sendiri? Buat apa deh suster? Adis bener-bener beda sama Rena. Mas, aku kesini tuh mau minta kunci mobil sama kartu kredit. Ntar dulu aku mau nanya sama kamu. Waktu kita nikah, aku bilang aku mau madu kamu. Kenapa kamu nggak marah? Kamu ngapain sih mas nanya yang enggak? Ya udah, kamu tinggal jawab aja. Mas, kamu kan udah tahu jawabannya. Aku tuh benar-benar cinta sama kamu. Jadi meskipun aku di madu ya aku tetap cinta. Enggak. Sekarang pemikiran aku jadi kebalik. Secinta-cintanya seorang istri sama suaminya, ketika suaminya minta untuk dimadu, dia pasti akan sakit hati. Ya paling nggak protes lah. Tapi kenapa kamu diam aja ya? Kamu tuh ngomongnya makin aneh, makin ngaco. Yang mana kunci mobil sama kartu kreditnya? Ih, cepetan. Kunci mobilnya? Aduh, udahlah mas. Nah gitu dong. Udah, aku pergi dulu ya. Pak Bene, kamu Gatot kan? Iya. Mau apa kamu? Saya punya rahasia. Saya nggak peduli sama rahasia kamu. Oke, nggak apa-apa kalau nggak tertarik. Ini soal Adis loh. Jangan kamu punya hubungan sama Adis. Anda mau tahu siapa saya? 50 juta harganya. Oke, saya transfer. Cerita sekarang. Hidup terus berjalan meski jiwa terasa letih. Berharap. Iya, kasih belanjaan aku. Habis belanja apa kamu? Aduh, seneng banget sih bisa belanja. Bukan beli perlengkapan bayi, malah buang-buang uang kamu. Ya namanya juga ibu hamil kan harus happy mas. Kamu pacaran sama Gatot sebelum kita kenal, sebelum kita menikah, ya? Aku memang pacaran sama Gatot. Terus kamu mau apa? Kamu nggak bisa talak aku. Justru aku mau kamu talak Rena. Enak aja kamu. Aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, aku akan pergi dari kamu dan kamu nggak akan pernah ngelihat anak kamu lahir. Pilih yang mana? Aku tahu kamu itu cinta sama Rena. Tapi kamu harus korbankan salah satu. Aku atau Rena. Berani-beraninya kamu ancam aku. Berani-beraninya kamu ancam aku ya. Kamu celakain aku. Ya udah, kalau kamu celakain aku, kamu juga akan celakain anak kamu. Silakan kamu celakain aku. Jadi besok kamu harus talak Rena. Ibu makan ya. Rena, Mas Benny mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau bicara apa, Mas? Maju, cepetan ngomong. Ih, cepetan ngomong sana. Aku mau ngomong sama kamu sebentar. Ada apa, Mas? Rena, aku sadar dan percaya kalau aku cinta sama kamu. Tapi sekarang aku lebih mencintai anakku. Kamu ngomong apa? Aku talak kamu. Kamu tiba-tiba berubah. Kamu kemarin gak gini kok. Mas, ini ada apa? Adis tekan kamu ya? Selama ini aku selalu bertahan, Mas. Aku lakuin segala cara supaya aku bisa selalu bertahan sama kamu. Kamu nggak nafkain aku lahir batin, aku nggak apa-apa. Aku nggak tahu lagi aku harus kayak gimana. Aku udah ngerasa, aku udah ngelakuin segala cara untuk kamu. Tapi kenapa kamu kayak gini? Udah berapa kali aku bilang sama kamu, kalau nggak percaya kalau kamu cinta sama aku, kamu boleh merawat mama. Karena itu tanggung jawab kamu. Hidup terus berjalan meski jiwa terasa letih. Berharap sinar terang itu kembali menyinar. Kesetiaan aku, pengorbanan, semua yang aku kasih itu sia-sia. Semuanya berakhir sama talak. Mas keras apapun aku berusaha, Mas Benny gak akan percaya aku cinta sama dia. Maafin aku, Rena. Semoga kamu menemukan pria yang lebih baik dari aku. Mama harus sehat. Selama ini Mama dipenuhi rasa benci dan dendam pada Rena. Tapi ketika Mama bahagia dan senang, Mama jadi merasa semakin sehat. Mama mohon sama kamu, buanglah rasa benci dan dendam pada Rena. Sebenarnya aku udah gak benci sama Rena, Ma. Dan aku juga gak dendam lagi sama dia. Sejujurnya, apa yang sudah dilakukan Rena itu sudah cukup untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Bahkan penolakan lamaran kamu dulu, itu karena dia tidak mendapat restu dari ibunya. Kenapa dia lakukan semua itu? Karena demi berbaktinya dia pada ibunya. Mama jadi merasa bersalah karena Lydia, sahabat Mama. Dia meninggal setelah dipermalukan oleh Mama. Udah, Ma. Semua udah terjadi. Semoga Mas Benny menyusulku. Dia pasti akan lakuin itu kalau dia benar-benar mencintaiku. Aku rasa Mas Benny gak akan datang. Rena. Mulai sekarang, aku harus bisa ngelupain Mas Benny. Rena, aku cinta sama kamu, Ren. Kamu kemana, Ren?
Maafin aku. Aku cinta sama kamu. Kamu kenapa sayang? Kok lemes gitu? Puas kamu misahin aku sama orang yang aku cintai. Iya mas. Pergi kamu dari sini, aku muak lihat muka kamu. Aku sekarang mau ke rumah Rena ya. Mau ngapain? Ya aku mau ngasih tahu kalau aku itu lagi hamil. Permisi Sus. Ya. Sus, saya mau nanya, pasien yang bernama Adis di sini apa pernah tes di rumah sakit ini? Sesuai data yang Anda berikan, tidak ada nama pasien atas nama Bu Adis di sini. Ternyata Adis udah bohongin aku. Mulai hari ini, aku talak kamu. Aku ngerasa ada sesuatu yang disembunyiin sama Mas Benny. Kalau emang benar dia yang mau nolak aku, kenapa matanya berkaca-kaca ya? Aku tuh sekarang udah jadi istri satu-satunya Mas Benny. Udah talak istri keduanya dengan ancaman bayi dalam kandungan aku ini. Ya enggak lah, masa ya aku hamil beneran? Hebat kan aku? Cukup! Tangkap dia, Pak. Kamu ngapain bawa polisi? Rumah sakit menuntut kamu. Mas, aku mohon kamu jangan penjarain aku ya. Kamu udah sering banget bohongin aku. Aku benar-benar menyesal. Selama ini aku lebih percaya sama kamu dibandingin Rena. Tolongin aku mas, aku mau penjara. Maafin aku ya, maafin. Mulai hari ini, aku talak kamu. Kita bukan lagi suami istri, ngerti kamu? Oh, mas, tolong lepasin, mas. Maafin aku, Bu. Dendam dan sakit hati telah membutakan mata hati aku dari cinta Rena yang begitu besar sama aku. Seandainya Rena ada di sini, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan minta maaf sama dia, Ma. Dan aku akan mengakui semua kesalahan aku sama dia. Aku juga akan jujur sama dia. Kalau aku dipaksa Adis untuk menalak dia dengan ancaman bayi dalam kandungan Adis. Padahal Adis gak pernah hamil. Dia udah bohongin aku, Ma. Sekarang aku sadar, aku cinta banget sama Rena. Aku ingin kembali lagi sama dia. Tapi apa dia mau rujuk lagi sama aku? Aku mau, Mas. Rena, maafin aku, Ren. Aku udah denger semuanya. Aku mau rujuk sama kamu, Mas. Maafkan jika memang kini selalu kau lukai hatiku. Aku bahagia banget, sayang. Akhirnya aku menemukan cinta sejati. Sekarang kamu udah percaya kan aku benar-benar cinta sama kamu? Cinta tidak seharusnya dipertanyakan. Karena jika ia tulus, dia pasti bisa rasakan. Sama seperti angin. Dia terasa walaupun tidak terlihat. Namun terkadang, untuk orang-orang yang suka mengkhianati, tidak akan pernah percaya dengan cinta itu sendiri. Dan itu adalah hukuman yang setimpal.